Oke. Makasih ya Pak Angga. Ya. Sebelumnya saya juga mau terima kasih sama Pak Niko dan AFC yang udah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Catherine. Aku di bidang kesehatan kurang lebih 10 tahunan ya. Karena lulusnya itu kurang lebih 2009. Tahun 2009 berarti udah berapa tahun tuh? 10 tahunan lah kurang lebih gitu, Pak. 10 tahun lebih. Oke, apa yang membuat dokter tertarik nih? Oh, ini produk ini nih yang bisa bikin apa sih pokoknya nilai plusnya dari produk kita kalau menurut dokter sebagai seorang dokter Catherine gitu. Kalau menurut aku yang paling itu tentunya dari paten ya, gitu karena paten fungsi itu jarang sekali jarang sekali produk, bahkan bisa dibilang belum banyak yang ada paten fungsi gitu. Dan lagi patennya itu nggak main-main, maksudnya untuk meregenerasi sel. Dari bidang kedokteran sendiri, selama ini aku belajar kalau yang meregenerasi sel itu biasanya tuh yang disuntik ya, jadi kayak dari tali pusat yang anak gitu baru lahir disimpan di bank tali pusat, kemudian nanti diambil gitu kan. Nah itu yang selama ini tahu gitu. Nah aku sendiri, maksudnya kan siapa sih yang nggak mau awet muda, siapa yang nggak mau sehat gitu kan. Jadi pertama waktu ngelihat ini kok, wah ini kok bisa ya gini, terus kita belajar uji klinisnya juga kan, pelajari gitu, ternyata keren banget. Dan aku itu orangnya takut disuntik, jadi jangan sampai disuntik. Jadi kalau memang ada yang oral yang bisa diminum, yang bisa bikin sehat, bisa bikin awet muda, kenapa mesti yang disuntik gitu? Karena aku bener-bener takut banget disuntik gitu. Jadi itu kemarin kenapa awal mulanya coba gitu. Dan ternyata efeknya di aku tuh luar biasa ya. Luar biasanya dalam artian buat aku pribadi gitu. Mungkin buat Bapak Ibu atau yang lain-lain yang punya penyakit yang lebih ini mungkin lebih luar biasa lagi. Tapi aku sendiri dari dulu aku itu orangnya gampang pilek. Jadi dingin sedikit pilek, debu sedikit pilek, terus kecapean sedikit pilek gitu. Jadi benar-benar pileknya itu benar-benar udah parah deh. Jadi dalam seminggu paling nggak pileknya tuh cuma 2 hari gitu. Selebihnya tuh pilek. Sampai suatu ketika waktu aku pernah jaga di rumah sakit itu di bagian anestesia. Jadi kita jaganya di bagian kamar operasi. Nah, kamar operasi itu dingin banget karena memang harus suhunya itu dingin untuk jaga supaya mesin-mesin yang itu tuh nggak panas gitu kan. Nah, aku tuh sampai setiap hari tuh benar-benar pilek terus setiap hari sampai perawatnya tuh kita kan kalau udah suka ngobrol gitu udah sampai diledekin gitu, dok jangan-jangan AIDS nih katanya gitu. Masa pilek mulu nggak sembuh-sembuh udah 2 bulan nih gitu. Terus iya gitu karena kita tahu kalau AIDS itu kan penurunan imunitas tubuh ya. Jadi sehingga kalau orang yang sakit itu bisa lama gitu. Jadi aku sampai diledekin kayak gitu. Nah, ternyata setelah aku konsumsi produk ini itu bisa dibilang ada jangka waktu yang sampai berbulan-bulan tuh aku nggak pilek gitu. Jadi aku sendiri yang sampai amazed gitu. Oh, kok bisa gitu. Gitu, Pak. Oke. Memang Jadi bukan penyakit yang krisis banget gitu sih, tapi buat aku sih pilek terus setiap hari sih mengganggu ya. Mengganggu aktivitas aku juga gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Itu bercandaannya beda teman-teman. Kalau kita nggak bisa, kalau bukan dokter tuh bercanda AIDS ya. Wah udah itu nggak ngerti kita juga kan AIDS itu apa ya kayak gitu. Iya. Sampai diledekin gitu sih kemarin. Tapi ada yang menarik ya, maksudnya ini kan dokter Catherine kan kita bilang berarti kan kita bilangnya ahli kesehatan gitu ya. Dokter itu kan ahli kesehatan. Cuman takut disuntik itu menarik, itu unik loh. Maksudnya berarti kalau sekarang dokter membutuhkan untuk nyuntik orang tapi nggak apa-apa dong. Maksudnya Iya, kalau nyuntik emang orang nggak apa-apa kan nggak sakit saya. Kalau disuntiknya saya takut. sama tuh dokter Kiki juga sama apa nih dok? Dokter Kiki juga takut disuntik ya dok ya? Oke, kalau gitu, nah mungkin itu intermezzo sedikit aja ya, itu perkenalan buat dokternya juga, biar teman-teman juga jadi tahu nih dokter ini emang udah bergelut di bidang kedokteran udah berapa lama, apa segala macam itu, dan apa yang membuat dokter Catherine ini tertarik sama AFC, karena menurut saya kalau rata-rata dokter ya, maksudnya mayoritas dokter yang gabung di AFC ini emang pasti karena produk, karena paten, karena produk gitu loh. Jarang banget yang karena mungkin bonusnya atau apa segala macam gitu.
Mereka justru karena produk dulu, baru lari ke bonus, ya kan? Biasanya gitu. Nah, udah mau dimulai langsung tentang hipertensi, boleh dok? Oke, boleh Pak. Aku izin share screen ya. Silakan. Oh iya, vaksin berarti dokter vaksin disuntik gimana dok? Vaksin disuntik pakai anestesi topikal dulu Pak. Takut jadi pakein dulu gitu, oles-oles. Oke, oke, oke. Siap. Muncul nggak ya Pak? Sebentar lagi loading. Nah, muncul. Oke. Udah full Oke. screen? Udah full screen. Oke. Silakan. Oke, aku mulai ya. Siap. Oke. Bapak Ibu, hari ini aku akan mulai sharing mengenai hipertensi. Tentunya Bapak Ibu sekalian juga sudah nggak asing lah ya dengan istilah hipertensi, penyakit darah tinggi. Saya yakin semua Bapak Ibu sering sekali dengar. Gitu. Tapi nyatanya walaupun kita itu sering dengar dengan hipertensi, nyatanya hipertensi ini tetap menjadi masalah kesehatan global yang masih mempengaruhi pada tingkat angka kesakitan dan juga kematian, bahkan beban biaya kesehatan itu termasuk di Indonesia. Makanya pemerintah sendiri itu terus-menerus melakukan sosialisasi supaya masyarakat itu semakin aware tentang hipertensi ini, gitu. Nah, hipertensi itu adalah merupakan salah satu penyebab kerusakan dari berbagai organ, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Hipertensi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan sistolik itu lebih besar sama dengan 140 dan diastolik itu lebih besar sama dengan 90. Tapi setelah 2 kali pengukuran terpisah. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini misalnya berkunjung ke dokter, hari ini dites ternyata tekanan darahnya itu 140/90, itu tidak bisa langsung dikatakan Bapak Ibu itu mengidap hipertensi. Harus nanti next kunjungan lagi kita cek apakah masih tinggi gitu. Jadi harus 2 kali kunjungan terpisah. Kecuali memang itu di tesnya itu sudah tingginya sudah tinggi banget, 180, 200 atau bahkan memang ada indikasi HMOD atau hipertensi mediated organ damage. Jadi sudah ada kecurigaan kerusakan organ yang lain. Jadi sudah misalnya kerusakan ginjal atau sudah mulai kena mata, retinopati, hipertensi dan sebagainya dan lain-lain. Nah, itu kita bisa langsung katakan itu hipertensi. Tapi kalau masih di ambang-ambang biasanya 2 kali pemeriksaan. Nah, untuk angka hipertensi sendiri Bapak Ibu tahu kita selalu tulisnya per ya, 140/90, 120/80 misalnya. Nah, itu sebenarnya angka apa? Yang pertama kali ditulis itu adalah angka tekanan darah sistolik, yang artinya tekanan darah yang tinggi, yang pada saat ventricle itu berkontraksi, pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Itu kita sebut tekanan darah sistolik. Nah, yang belakangan itu adalah tekanan darah diastolik. Itu terjadi pada saat jantung mengisi darah, jadi ventrikelnya berelaksasi. Nah, itu muncul tekanan darah diastoliknya. Pada tahun 2019, WHO itu mengestimasi ya prevalensi hipertensi secara global itu sebesar 22% dari total penduduk dunia. Dan dari sejumlah pasien hipertensi yang 22% ini, hanya kurang dari 1/5-nya yang melakukan pengendalian terhadap tekanan darah yang dia miliki. Itu. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri 37% penyebab kematian di Indonesia itu adalah penyakit kardiovaskuler. Dan kita tahu bahwa penyakit kardiovaskuler ini salah satu faktor utamanya atau penyebabnya adalah hipertensi. Dan kalau hipertensi di Indonesia itu 26,5% dari jumlah penduduk dewasa itu yang menderita hipertensi, artinya 1/4, 1 dari 4 orang. Dan dari 1/4 ini, yang lebih dari sepertiganya, 35,8% itu tidak mengetahui mereka menderita hipertensi. Memang karena hipertensi itu tidak memiliki gejala yang spesifik. Bahkan sebagian besar penderita hipertensi itu tidak bergejala. Oleh karena itu mereka tidak menyadarinya itu. Dan kenapa dia juga hipertensi disebut sebagai silent killer, salah satu penyebabnya.
Ini adalah 5 penyebab kematian tertinggi di Indonesia menurut data riset kesehatan dasar Rikesdas 2018. Di Indonesia itu mengalami peningkatan dalam prevalensi penyakit tidak menular. Jadi dan kita bisa lihat di sini paling tingginya itu adalah hipertensi. Pada tahun 2013, Rikesdas itu melaporkan 25,8% prevalensi kejadian hipertensi di Indonesia, yang kemudian pada tahun 2018 dia meningkat menjadi 34,1%. Ini bisa dikatakan peningkatan yang cukup signifikan. Jadi walaupun memang penyakit hipertensi itu sudah banyak orang tahu, sudah banyak orang dengar, tapi ternyata penerapannya di lapangan itu masih banyak orang yang terkena hipertensi, bukannya justru orang tahu jadi mencegah dan akhirnya nilainya angkanya semakin menurun gitu. Tapi ternyata berdasarkan riset kesehatan malah angkanya semakin meningkat. Makanya ini kita tidak pernah bosan untuk terus-menerus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai hal ini. Ini juga masih dari hasil riset kesehatan dasar 2018. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa hipertensi itu tidak lagi merupakan penyakit orang tua ya. Kalau zaman dulu kita bilang penyakitnya orang tua buat orang tua gitu. Ternyata enggak gitu. Dari riset ini dari survei kita lihat bahwa di sini ada kelompok umur 18 sampai 24 tahun yang sudah menderita hipertensi gitu. Yang walaupun memang secara proporsi itu pasti meningkat seiring dengan peningkatan usia, karena memang secara fisiologis peningkatan usia itu merupakan faktor resiko. Jadi semakin kita meningkat usianya, resiko kita untuk menjadi hipertensi itu semakin tinggi gitu. Karena apa? Semakin bertambahnya usia kita, elastisitas pembuluh darah kita itu semakin menurun. Jadi rentan sekali terkena penyakit-penyakit kardiovaskular. Salah satu juga alasan yang kenapa penyakit hipertensi ini sulit untuk diturunkan adalah kepatuhan dalam minum obat. Jadi kadang-kadang orangnya sudah tahu dia sakit, sudah diberikan obat, tapi tidak patuh minum obat. Nah, di sini survei sudah menyatakan bahwa salah satu paling besar alasan masyarakat itu tidak minum obat karena merasa sudah sehat. Gitu. Padahal kita tahu penyakit hipertensi itu seperti juga diabetes itu pengobatannya jangka panjang dan bahkan seumur hidup. Gitu. Mereka kadang-kadang masyarakat itu minum obat terus dites tekanan darahnya itu normal. Jadi dia itu ngerasa dia udah sehat gitu. Padahal tekanan darah normalnya dia itu saat itu karena ya selama ini dikontrol oleh obat hipertensi. Itu. Jadi penting sekali untuk pemeriksaan secara berkala dan konsultasi kepada dokter untuk menghentikan pengobatan hipertensi. Jadi jangan serta-merta kita langsung menghentikan pengobatan hipertensi. Ada beberapa obat yang justru kita hentikan secara tiba-tiba itu bisa menyebabkan rebound hipertensi yang malah efeknya akan lebih parah lagi daripada sebelumnya. Ini adalah klasifikasi tekanan darah menurut WHO yang dianut itu dari JNC 7 tahun 2003. Nah, seperti yang tadi aku sudah cerita, bahwa hipertensi itu dinyatakan hipertensi itu kalau lebih besar sama dengan 140/90. Kalau derajat 2 atau tingkat 2 kalau sudah lebih besar sama dengan 100. Yang menarik di sini adalah angka normalnya. Bapak Ibu perhatikan di sini untuk normalnya, kadar normalnya itu adalah kurang dari 120/80 loh sekarang. Jadi 120/80 aja itu kita sudah katakan prehipertensi atau normal tinggi. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang orang tua gitu ya, misalnya umur 65 atau apa dan tekanan darahnya 140/90 dikatakan normal, itu juga nggak benar. Kita harus evaluasi lagi secara keseluruhannya. Berdasarkan penyebab, hipertensi itu dibagi menjadi 2, yaitu hipertensi esensial atau hipertensi primer, dan yang kedua adalah hipertensi sekunder. Kalau hipertensi primer itu yang paling banyak, 90% penderita hipertensi itu mengidap hipertensi primer. Jadi penyebabnya itu kita nggak ketahui. Kenapa? Gitu. Kalau hipertensi sekunder itu penyebabnya tahu dan biasanya itu ada penyakit yang mendasarinya. Contohnya misalnya kelainan pembuluh darah, kelainan ginjal, terus
hormon ya, masalah hormon gitu. Jadi mereka sakit itu dulu, sakit ginjal atau ada gangguan hormon, kemudian yang menyebabkan dia tekanan darahnya meningkat, akhirnya hipertensi. Jadi ada penyakit yang mendasarinya. Nah, itu kita sebut sebagai hipertensi sekunder. Itu kurang lebih 10% daripada seluruh hipertensi yang ada. Kemudian kita akan perlu tahu mengenai faktor resiko hipertensi. Faktor resiko hipertensi itu ada dua, yaitu faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Kalau faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, ya istilahnya udah tidak bisa diapa-apain lagi, gitu kan. Nah, contohnya salah satu adalah umur, usia. Seperti yang tadi udah aku jelasin, seiring dengan bertambahnya usia kita, kelenturan pembuluh darah kita kan berkurang. Jadi semakin menyebabkan faktor risiko hipertensi itu semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Pria itu memiliki prevalensi lebih tinggi terkena hipertensi dibandingkan wanita. Tapi ini wanitanya kalau belum menopause. Sebelum menopause, pasca menopause, wanita itu memiliki prevalensi yang lebih tinggi daripada pria. Kenapa? Karena sebelum menopause, wanita itu dilindungi oleh hormon estrogen. Hormon estrogen ini bersifat kardioproteksi, protektif terhadap penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung koroner. Gitu. Tapi setelah dia menopause, kadar estrogen dalam tubuh itu berangsur-angsur menurun, sehingga sudah tidak ada lagi proteksi itu, sehingga biasanya wanita pasca menopause yang memiliki faktor risiko lebih tinggi, hipertensi itu kecenderungannya lebih tinggi mengidap hipertensi dibandingkan pria. Yang ketiga adalah riwayat genetik. Riwayat genetik ini adalah riwayat dalam keluarga. Apakah keluarga kita itu ada orang yang mengidap hipertensi, orang tua, kakek nenek gitu. Nah, bagi orang-orang yang mempunyai faktor risiko riwayat genetik, artinya keluarganya yang mempunyai hipertensi, yang sudah mengidap hipertensi, kecenderungannya itu juga akan lebih tinggi. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada kegemukan, merokok, konsumsi garam berlebih, psikososial dan stres, kurang aktivitas fisik, dislipidemi, diet tinggi lemak, konsumsi alkohol berlebih. Kalau ini kita rangkum, ini lebih ke pola hidup dan pola makan. Jadi gaya hidup kita yang tidak sehat, pola makan yang tidak seimbang, yang menyebabkan faktor resiko ini. Gitu. Sebenarnya tidak hanya hipertensi, tapi banyak penyakit yang faktor resikonya seperti ini. Contohnya juga kegemukan, tidak hanya dari hipertensi, tapi banyak juga penyakit lain yang faktor resikonya kegemukan. Oleh karena itu, kita harus mengontrol berat badan kita. Taunya gimana sih kalau kita itu obesitas atau tidak? Salah satu indikator untuk mengetahuinya itu adalah dari satu indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh kalau dianggap obesitas itu kalau sudah lebih dari 25 gitu. Nah, idealnya indeks massa tubuh adalah sekitar 18 sampai 22,9 itu menurut WHO. Nah, yang kedua itu adalah lingkar pinggang. Lingkar pinggang kita ukur untuk pria itu menurut standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu untuk pria lingkar pinggangnya kurang dari 90 cm. Jadi kita harus mengukur lingkar pinggangnya berapa. Nah, kalau lebih dari itu sudah, apalagi sudah sampai 102 itu bisa pria memiliki faktor risiko yang lebih besar. Kalau untuk wanita kurang dari 80 cm. Merokok sendiri kenapa bisa merupakan faktor hipertensi, faktor risiko hipertensi? Karena merokok itu ada kandungan, dalam rokok itu ada kandungan yang merangsang sistem simpatis dalam tubuh kita. Jadi dengan merangsang sistem simpatis dalam tubuh kita, jantung memompa lebih cepat, peredaran darah lebih cepat, kemudian juga tekanan darah akan meningkat. Nah, ini juga ada hal yang menarik dari rokok ini, termasuk jadi tidak hanya perokok yang aktif, tapi perokok pasif itu juga bisa merupakan salah satu faktor resiko hipertensi. Kenapa? Karena baik perokok aktif maupun perokok pasif
yang lingkungannya ada perokok aktif ya. Nah, mereka itu sama-sama menghirup gas karbon monoksida, gas CO. Nah, gas CO ini itu adalah gas yang merugikan untuk badan kita, menyebabkan pasokan oksigen ke sel dan jaringan itu berkurang. Jadi badan kita itu perlu oksigen, ya kan? Sel-sel jaringan perlu oksigen. Nah, oksigen ini untuk dihantarkan ke jaringan untuk sel itu butuh kendaraan. Kendaraannya itu namanya hemoglobin atau HB kalau cek lab gitu ya, HB. Nah, tapi dengan adanya gas CO, HB ini jadi diisinya sama gas CO sehingga O2 mau ke jaringan nggak bisa nih, kendaraannya udah full, udah diisi sama CO gitu. Jadi sehingga sel dan jaringan ini kekurangan oksigen. Nah, tubuh mengkompensasinya dengan cara apa? Dengan cara menyempitkan pembuluh darah, ya. Jadi terjadi vasokonstriksi dan bisa juga lama-kelamaan tekanan darahnya meningkat. Ya, kalau konsumsi garam berlebih, pasti Bapak Ibu juga sudah tahu itu merupakan faktor resikonya, dan kurang aktivitas fisik. Nah, kurang aktivitas fisik ini kadang-kadang suka dianggap sebelah mata ya sama orang, karena apalagi kita ini hidup di Jakarta, kebanyakan sedentary lifestyle, ya kan. Sebelum COVID kemana-mana di Jakarta itu macet. Ya, kita ke kantor bawa mobil, macet di jalan 2 jam. Habis itu turun, sampai kantor, duduk lagi di depan komputer. Jadi kebiasaan atau gaya hidupnya memang banyak duduk gitu. Dari 24 jam kalau kita hitung aja, kebiasaan kita untuk duduk terus tiduran gitu, rebahan itu berapa persen gitu. Tidur aja kita sudah 8 jam. Jadi memang gaya hidup yang seperti itu tuh, yang sedentary lifestyle itu yang menyebabkan faktor resiko hipertensinya gitu. Aktivitas fisik ini penting karena contohnya nih, misalnya kita walaupun kita makan makanan sehat, tapi kita kurang aktivitas fisik, itu juga kurang optimal. Misalnya Bapak Ibu punya mobil yang bagus, ya, mobilnya bagus, terus kita kasih minuman, kita kasih bensinnya yang bagus nih, yang mahal, Pertamax lah atau Shell, yang mahal deh pokoknya gitu kan. Tapi mobilnya itu nggak pernah kita starter, nggak pernah kita panasin gitu kan. Nah, eventually nanti juga mobilnya nggak bisa nyala gitu. Jadi sama seperti ini gitu. Nah, ditambah lagi sekarang PPKM gitu juga banyak di rumah. Kalau mau pesan makanan tinggal online gitu kan. Nah, itu kegiatan fisik yang seperti itu yang bikin kita faktor resiko hipertensi semakin meningkat. Nah, ini adalah sistem renin, angiotensin, aldosteron yang terjadi dalam badan kita. Jadi ini aku cerita sedikit, mungkin ada bawa-bawa sedikit kedokteran, tapi aku usahain dengan bahasa yang awam ya, supaya Bapak Ibu juga tahu gitu loh, badan kita itu sebenarnya bagaimana. Badan kita itu sebenarnya sangat luar biasa diciptakan sama Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang istilahnya yang tidak normal gitu, dia akan berusaha mengembalikannya ke normal kembali gitu, secara otomatis. Gitu. Seperti halnya ini contohnya, misalnya tekanan darah dalam badan kita drop gitu. Nah, tubuh akan kasih alarm, salah satunya adalah dari ginjal. Ginjal ini alert jadinya. Jadi kayak kesannya kayak dapat alarm gitu. Wah, ini badannya tekanan darahnya turun nih, drop nih. Saya harus ngelakuin sesuatu untuk balikin lagi ke normal gitu kan. Nah, caranya gimana? Caranya dari ginjal ini akan mengeluarkan renin. Nah, dia jadi akan mengeluarkan renin, suatu zat yang ada di ginjal. Nah, renin ini begitu berada di sirkulasi, dia akan mengaktifkan angiotensinogen yang ada di liver atau di hati. Gitu. Jadi dia kayak ini kerja sinergi ya. Nah, setelah angiotensinogen ini ketemu dengan renin, teraktivasi oleh renin, angiotensinogen ini akan berubah menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ini kemudian beredar lagi di pembuluh darah, di sirkulasi darah, kemudian dia akan ketemu dengan ACE atau angiotensin converting enzyme yang ada biasanya di membran paru. Ya, ini suatu enzim. Nah, begitu dia ketemu dengan ACE ini, angiotensin 1 ini akan berubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang berperan sebagai vasokonstriktor, jadi dia agen penyempit pembuluh darah secara menyeluruh di satu tubuh kita gitu. Nah, caranya gimana? Dengan satu, dia itu
menyempitkan pembuluh darah, vasokonstriksi. Yang kedua, dia dengan merangsang kembali kelenjar adrenal, mengeluarkan aldosteron untuk meretensi garam dan air sehingga volume darahnya meningkat. Jadi analoginya contohnya gini, Bapak Ibu kalau misalnya lagi mau siram pohon, ya kan, mau siram dari selang, itu ternyata keluaran airnya kecil. Nah, yang kita lakukan adalah kita pencet selangnya gitu, kita sempitkan gitu kan selangnya. Nah, pada saat kita menyempitkan selang itu, apa yang terjadi pada tekanan yang air yang keluar adalah tekanannya itu akan menjadi lebih tinggi gitu. Nah, itu yang dilakukan angiotensin 2 ini. Jadi mengecilkan pembuluh darah sehingga tekanan darahnya jadi tinggi. Yang kedua, cara lain adalah kita buka kerannya menjadi lebih besar. Jadi aliran darahnya, aliran airnya itu juga menjadi lebih deras, gitu kan? Nah itu yang dilakukan angiotensin 2 dengan merangsang adrenal menghasilkan aldosteron sehingga volume darah kita juga meningkat. Jadi itu caranya. Ya kalau dianalogikan kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah ini adalah gejala hipertensi. Gejala hipertensi, seperti yang tadi saya sudah bilang, gejala hipertensi ini tidak ada yang spesifik. Ini sebenarnya seperti gejala umum, sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, sakit dada, gelisah, penglihatan kabur. Ini kalau sudah ada komplikasi kepada mata ya, sudah retinopati hipertensif, kemudian mudah lelah. Jadi gejala-gejala ini kadang-kadang tidak, ini juga gejala yang penyakit lain. Kadang-kadang orang ngerasa mungkin ini masuk angin gitu kan. Nah, jadi karena tidak ada gejala yang spesifik ini dan bahkan hampir sebagian besarnya itu tidak bergejala, makanya hipertensi ini sering disebut silent killer karena kita tidak tahu kalau kita itu sebenarnya tekanan darahnya tuh tinggi. Tuh. Kenapa sih sebenarnya penyakit hipertensi itu berbahaya? Penyakit hipertensi itu berbahaya kalau kita nggak kontrol karena bisa merembet kemana-mana, bisa ke semua organ. Bisa ke mata, ke retinopati hipertensif, terus ke penyakit jantung, bisa ke otak, bisa stroke, bisa penyakit ginjal, kemudian juga gangguan saraf, juga ke penyakit pembuluh darah tepi atau peripheral arterial disease. Jadi komplikasinya itu bisa luas banget. Makanya kenapa hipertensi ini berbahaya. Jadi harus benar-benar dalam keadaan terkontrol. Nah, ini adalah penata laksanaan hipertensi. Penata laksanaan hipertensi itu dibagi menjadi dua, yaitu non-farmakologis dan farmakologis. Kalau farmakologis itu dengan obat ya. Dan kita juga di kedokteran itu, dari dulu aku belajar itu selalu diajarin kalau bisa nggak pakai obat, ya jangan pakai obat. Kecuali memang tekanan darahnya sudah tinggi sekali, yang memang dengan perubahan pola hidup atau dengan gaya pola makan yang sehat juga tidak bisa dikontrol, itu memang harus dibantu obat karena kan kita juga takut komplikasinya nanti kemana-mana gitu. Tapi kalau yang masih prehipertensi, yang masih rendah gitu, merancang-rancang udah mau senggol-senggol ke hipertensi, kalau sebisa mungkin kita lakukan non farmakologis, ya kita lakukan non farmakologis. Jadi tidak serta-merta dengan obat gitu. Karena kan suka ada orang ngomong kalau jadikanlah makananmu sebagai obatmu, jika tidak nanti obat-obatan yang akan menjadi makananmu, seperti itu kan. Nah, jadi ini juga seperti itu gitu. Salah satunya dari non farmakologis adalah mengurangi konsumsi garam. Mengurangi konsumsi garam ini banyak pasien yang bilang susah. Ya memang gitu, karena apa? Karena ini benar-benar batasnya itu sedikit sekali ya, cuma 1 sendok garam, 1 sendok teh garam. Itu per hari loh. Jadi konsumsi 1 harian, termasuk makanan-makanan yang lain. Ini tidak literally itu garam dapur yang dipakai buat masak aja gitu, tapi juga makanan lain. Misalnya chips, kerupuk, minuman soda, makanan kaleng, makanan yang berpengawet atau yang punya penguat rasa itu tinggi sekali natriumnya. Kecap dan saus tomat itu juga. Jadi kalau misalnya kita makan, itu lihat di belakangnya itu kan ada nutrition fact ya, informasi nilai gizi, Bapak Ibu boleh lihat di situ natriumnya sebenarnya berapa. Nah itu semua juga dihitung loh. Jadi semua itu yang kita makan hari itu natriumnya berapa, garamnya berapa, itu terhitung dan maksimalnya 1 hari itu 1 sendok teh. Jadi ini sedikit sekali ya sebenarnya gitu.
Yang kedua itu adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Jadi kalau hipertensi biasanya itu kalau untuk aktivitas fisik ada FIT, FIT gitu. F-nya itu adalah frekuensi. Jadi seberapa sering sih kita melakukan aktivitas fisik itu? Nah, aktivitas fisik itu kita lakukan kurang lebih 5 sampai 7 kali per minggu. Jadi paling minimnya itu 5 kali. Ya, kemudian I itu intensitas, intensity. Intensitasnya itu sedang, jangan berat ya. Jadi ringan ke sedang gitu. Kemudian time-nya itu berapa lama? 30 sampai 60 menit, boleh ya. Dilakukan setiap hari. T yang terakhir adalah type. Jadi biasanya tipenya adalah olahraga yang aerobik dinamik, seperti misalnya jogging, jalan kaki, berenang, ya, atau yang sekarang lagi ngetren itu bersepeda. Gitu. Nah, untuk merokok dan menghindari asap rokok, tadi saya udah bilang, aku udah cerita di depan kenapa alasannya. Kemudian juga menghindari minum alkohol dan mempertahankan berat badan ideal, ya, itu penting. Nah, dengan diet dengan gizi seimbang. Diet dengan gizi seimbang ini susah-susah gampang ya kalau misalnya untuk dijelaskan sama masyarakat gitu untuk kepada pasien gitu, karena biasanya kalau misalnya kita bilang makanan yang ininya berapa gram atau ininya berapa kalori gitu, itu kadang-kadang sulit untuk dibayangkan oleh masyarakat dan sulit untuk diimplementasikan. Karena berapa banyak sih orang yang bakalan mengukur seperti itu gitu. Jadi biasanya ini juga pada penyuluhan kalau di puskesmas itu biasanya aku jelasin pakai gambar ini, isi piringku. Jadi ini supaya lebih mudah bagi masyarakat untuk membayangkan dan mengimplementasikannya. Jadi kita makan satu piringnya itu kita bagi dua. Kita bagi dua. Sebelah kirinya itu adalah untuk karbohidrat dan protein. Proteinnya itu termasuk protein nabati dan protein hewani. Kalau bisa banyakkan protein nabatinya, ya sepertiga. Kemudian 2/3-nya itu adalah karbohidrat, nasi, kentang, dan lain-lain. Nah, setengahnya lagi sebelah kanannya misalnya itu adalah diisi dengan sayur dan buah. Bisa 1/3 sayur, 2/3 buah, atau 2/3 sayur, 1/3 buah. Itu boleh dibolak-balik gitu. Tapi dengan adanya gambaran seperti itu, masyarakat biasanya lebih ngeh gitu, lebih gampang. Oh gitu ya dok gitu. Jadi lebih enak gitu untuk dijalankan gitu sehari-hari. Dan diet dengan gizi seimbang ini kita juga mesti makan yang beraneka ragam, bermacam-macam supaya makronutrien dan mikronutriennya itu terpenuhi gitu. Oke. Nah, ini pencegahan hipertensi. Cerdik ini adalah singkatan yang dibuat oleh pemerintah Kemenkes untuk mensosialisasikan pencegahan penyakit. Sebenarnya nggak hanya hipertensi, sebenarnya ini hampir semua penyakit seperti misalnya diabetes juga sosialisasi pemerintah juga dengan cerdik ini gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat cerdik ini lebih ke perubahan gaya hidup, healthy lifestyle dan pola makan yang sehat, ya kan? Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet yang seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Jadi ini semua sebenarnya bisa dicegahnya itu bukan hanya penyakit hipertensi, tapi juga banyak penyakit lain yang bisa dicegah, terutama penyakit-penyakit yang faktor resikonya itu karena pola hidup dan gaya makan. Gitu. Nah, statistik itu menyatakan bahwa dengan edukasi dan dengan pencegahan yang baik yang dilakukan, penurunan angka kejadian penyakit kardiovaskuler itu bisa sampai 85%. Makanya kita dari Kemenkes juga terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu semakin aware akan hal ini. Nah, ini adalah cek tekanan darah di rumah. Cek tekanan darah di rumah ini juga semakin gencar disosialisasikan oleh pemerintah, bahkan Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, PERHI, itu sampai mengupdate konsensus
yang mereka sudah buat di tahun 2019 gitu. Kemudian dia buat lagi di 2021 karena apa? Karena masa pandemi ini dengan ada era new normal, lebih ke telemedicine, kemudian yang menyebabkan pasien itu mesti stay di rumah, nggak bisa mengunjungi fasilitas kesehatan untuk cek rutin. Jadi ini disosialisasikan lagi ke masyarakat supaya masyarakat sendiri tahu bagaimana sih caranya yang benar itu untuk mengecek tekanan darah gitu. Jadi jangan sampai salah dan juga jangan karena kondisi COVID pandemi ini yang menyebabkan kita nggak bisa mengunjungi fasilitas kesehatan yang akibatnya tekanan darah ini jadi tidak terkontrol gitu. Nah, sebelum ada cara-caranya, sebelum melakukan pengecekan, kita itu harus usahakan tubuh kita duduk dengan tenang selama 2-5 menit. Jadi kita jangan habis naik tangga, beraktivitas, habis lagi dari mana-mana, kita harus tenang dulu duduk sebelum dicek. Dan jangan tidak diperkenankan minum kopi atau teh, gitu. Juga tidak mengonsumsi obat sebelum pengecekan dan tidak menahan buang air kecil. Jadi kondisi kita harus dalam keadaan rileks, tenang. Gitu. Alat pengecekannya itu yang disarankan, yang paling dianjurkan untuk pengecekan mandiri itu yang jenis digital, tapi tentu saja yang sudah tervalidasi. Kenapa? Karena kalau untuk yang sphygmomanometer yang air rasa, yang walaupun sekarang sudah nggak boleh ya, ada satu lagi itu yang aneroid, yang jarum, itu pemeriksaannya butuh stetoskop. Ya, jadi butuh stetoskop, sulit untuk periksa sendiri gitu. Kalaupun periksa sendiri kita itu harus benar-benar edukasi gitu, karena itu kan caranya dengerin kita pompa, terus kita dengerin yang mana suara muncul, kemudian suara yang hilang gitu, untuk menentukan mana yang sistolik dan diastoliknya gitu. Dan kadang-kadang itu kan bias, ya bisa bias karena tergantung juga kepekaan orang yang mendengar. Tapi kalau dengan digital itu akan lebih mudah untuk pasien memeriksa sendiri di rumah. Dan kita gunakan alatnya itu adalah manset yang dililitkan di lengan. Jadi yang akan kita nilai itu adalah dari arteri branchial ini pressure-nya gitu, bukan yang di wrist ya, yang di pergelangan. Karena yang jenis digital itu ada yang dipasang di pergelangan. Jadi baiknya itu yang mansetnya untuk dipakai di lengan. Ini adalah cara mengukur tekanan yang baik dan benar. Pertama, kita harus duduk dengan tenang, bersandar kalau bisa ya. Ya, kalau bisa memang harusnya bersandar gitu. Jadi bangkunya ada sandarannya, kita duduk bersandar dengan tenang. Kemudian letakkan lengan dan siku itu menempel di atas meja. Biasanya itu tangan yang tidak dominan ya. Kalau misalnya kita right handed, yang biasa pakai tangan kanan, berarti kita ceknya biasanya di tangan kiri. Nah, jadi letakkan siku menempel, lengan dan siku itu harus menempel di atas meja, jadi tidak menggantung. Dengan telapak tangan itu menghadap ke atas. Lengan baju tidak dilipat, jadi baiknya pakai yang tangan pendek gitu, karena kalau digulung kan akan menambah tekanan lagi nanti ya. Nah, jadi lengan bajunya tidak dilipat dan kaki tidak menyilang, kaki harus menyentuh lantai, rata menyentuh lantai duduknya, tidak boleh disilangkan. Nah, letakkan manset itu sejajar dengan posisi jantung di sini. Biasanya dua jari atau kurang lebih 2,5 di atas fossa kubit, lipat siku. 2 jari di atas lipat siku, gitu. Nah, kemudian pada saat selama pemeriksaan itu kita jangan bergerak dan jangan berbicara. Setelah keluar hasilnya, itu kita lakukan 2 kali pengecekan. Jadi tunggu lagi jeda 1-2 menit, kemudian kita ulangi lagi sekali. Nah, pengukuran tekanan darah ini baiknya dicatat ya. Kalau kita melakukan pengukuran tekanan darah sendiri di rumah, itu kita harus mencatat supaya kita tahu rata-rata harian tekanan darah itu kita berapa gitu. Nah, baiknya pengukuran tekanan darah itu dilakukan 2 kali. 1 kali itu pagi saat kita setelah bangun tidur, 1 jam sesudah bangun tidur, tapi sebelum sarapan kita cek. Nah, itu juga tulis 2 kali ya. Jadi biasanya itu ada tabel hari apa, terus pengukuran pagi itu ada 2 kolom. Jadi 1 berapa, yang kedua berapa. Jadi karena pengukurannya itu masih 2 kali. Nah, kalau malam itu juga 2 kali di tabelnya.
malam itu biasanya sebelum tidur dicek. Jadi dengan 2 kali dengan jeda 1 sampai 2 menit. Nah, biasanya kita tulis terus setiap hari supaya kita tahu rata-ratanya kita itu setiap hari berapa tekanan darah kita gitu. Tekanan darah rata-rata kita berapa. Nah, itu sekilas mengenai hipertensi. Dan sekarang saya mau masuk ke peranan subarasi. Sebenarnya apa sih peranan SOP subarasi terhadap hipertensi gitu? Kita tahu kalau SOP subarasi itu punya ingredients utamanya tuh 3 ingredients utama. Yang pertama salmon ovary peptide. Yang kedua adalah vegan peptide atau dari fruit flow ya. Nah, ini yang punya dan ini 2 ini udah sering banget dijelasin. Yang vegan peptide itu punya paten untuk prevent blood clotting. Nah, yang peptida yang ketiga, triple peptide yang ketiga, jadi peptide yang ketiga itu dari sarden peptide dari Valtiron. Nah, sarden peptide ini yang punya paten antihipertensive agent. Dan sardennya ini juga bukan yang dengan ya udah kalau gitu saya makan banyak sarden aja, nggak begitu gitu. Sarden yang diambil itu adalah dari genus Sarinopsaga dan ini melalui berbagai macam proses yang rumit juga ya, cukup rumit. Jadi dia itu harus dipanaskan dengan suhu tertentu, kemudian disesuaikan pH-nya, kemudian dihidrolisis lagi dan sebagainya hingga akhirnya menghasilkan peptida-peptida yang bioavailable. Nah, setelah dicek, setelah diteliti, dipelajari, ada dipeptide yaitu valine dan tirosil yang efeknya itu memiliki aktivitas seperti ACE inhibitor. Jadi dia itu menghambat enzim ACE tadi yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini kan yang bahaya tadi untuk peningkatan tekanan darah. Jadi dia punya efek untuk menghambat ACE inhibitor itu, menghambat ACE sehingga angiotensin 2 ini tidak terbentuk. Gitu. Nah, Valtiron ini sebenarnya di Jepang itu sudah terkenal gitu, sudah banyak yang pakai gitu. Nah, ini bahkan dianggap sebagai FOSHU yang terkemuka. Apa itu FOSHU? FOSHU itu adalah food for specified health uses. Jadi memang makanan yang mempunyai fungsi untuk kesehatan khusus tertentu gitu, spesifik. Nah, itu dia udah terkenal di sana. Nah, ini sebelum terciptanya Valtiron ini, mereka sudah melakukan studi 20 tahun, scientific study semuanya, dan akhirnya mendevelop suatu Valtiron ini yang ternyata mengandung valiltirosin. Dan dia ini secara saintifik itu bisa menghambat produksi dari angiotensin 2 yang bertanggung jawab terhadap regulasi tekanan darah, seperti yang tadi aku jelasin. Ya. Nah, scientific studies ini juga menunjukkan bahwa dengan konsumsi oral, Valtiron ini bisa bermanfaat untuk memaintain kadar tekanan darah kita normal. Dan yang paling pentingnya di sini adalah nggak ada side effect seperti dry cough, batuk kering yang telah diobservasi selama 20 tahun. Nah, ACE inhibitor itu memang merupakan salah satu obat hipertensi yang sering diresepkan karena itu bisa dibilang cukup inilah ya rendah gitu. Tapi masalahnya banyak pasien yang melaporkan kalau ada batuk gitu loh. Mereka terjadi batuk yang cukup mengganggu dan mereka batuknya tuh sampai panjang gitu deh ya, kering gitu dan itu mengganggu aktivitas. Jadi itu sering dilaporkan efek sampingnya, dan ternyata Valtiron ini tidak ada efek itu gitu, walaupun dia memang mekanismenya sama seperti ACE inhibitor. Nah, clinical studies juga membuktikan bahwa Valtiron ini bisa memblok jadi angiotensin converting enzim dihambat sehingga menghambat produksi dari angiotensin 2 sehingga pembuluh darah itu menjadi
melebar gitu ya, relaksasi. Nah, ini aku ada mengumpulkan beberapa jurnal ya untuk sebagai bahan untuk kita baca gitu. Karena walaupun sebenarnya jurnal itu di bawah dari paten ya, karena kan kita sudah punya paten fungsi. Paten fungsi itu sudah lebih tinggi dari jurnal karena jurnal ini kan pada saat uji klinis dilakukan, jadi dikeluarkan jurnalnya, dan paten fungsi itu lebih tinggi dari itu. Tapi tetap aja kalau misalnya ada yang nanya, nah ini buktinya kita punya jurnalnya gitu, memang sudah dilakukan uji klinisnya tuh ada. Gitu. Nah dari ini, salah satu jurnal ini juga dikatakan bahwa valiltirosin yang terkandung pada produk sartan peptide ini bisa memaintain blood pressure kalau dikonsumsi oleh manusia gitu. Jurnal lainnya ini dari Journal of Human Hypertension tahun 2000. Dia juga mengatakan bahwa valiltirosin ini mempunyai efek antihipertensif yang signifikan pada subjek yang mild hipertensif. Jadi hipertensifnya itu mild ya, belum terlalu berat gitu, dan tidak ada side effect ya yang terdeteksi. Jadi tidak ada adverse effect yang terdeteksi dari clinical studies ini. Ini juga tentunya pasti kalau misalnya kita sudah mengatakan pasien subarasi ada antihipertensif sebagai paten fungsi, beberapa yang mengkonsumsi seperti saya sendiri kan sebenarnya nggak punya masalah dengan hipertensi gitu. Kadang-kadang orang akan menjadi wah bahaya nggak ya itu untuk orang yang tidak punya darah tinggi gitu. Dan ternyata memang sudah diteliti. Ini salah satu jurnalnya, di sini kita bisa lihat dia itu sudah meneliti pada pasien yang dengan normal blood pressure. Jadi pasien yang kadar ininya normal, tekanan darahnya normal, itu tidak menunjukkan adanya perubahan signifikan dari systolic blood pressure maupun diastolic blood pressure selama periode tes ini. Jadi mereka juga sudah tes kepada manusia, pada orang yang tekanan darahnya itu normal, tidak tinggi. Dan mereka juga sudah men-tes bagaimana kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih. Nah, pada konsumsi jumlah berlebih itu pada pasien dengan hipertensi, mild hypertension juga dicobakan, juga high normal, juga normal blood pressure, itu juga semua dites. Hasilnya itu penurunan yang signifikan pada tekanan darah itu terjadi pada yang hipertensi, mild hipertensi, dan high normal. Grup yang itu. Tapi grup yang tekanan darahnya itu normal, itu tidak ada penurunan yang konsumsi yang berlebihan pun ya, maksudnya yang banyak itu tidak berefek pada tekanan darah mereka. Itu untuk yang normal. Kalau yang hipertensi, yang mild hypertension, yang high normal itu berpengaruh, tapi tidak drop juga. Jadi walaupun kita konsumsi banyak, itu penurunannya juga tidak excessive, no excessive decline in blood pressure. Jadi turunnya itu juga tidak ngedrop karena mentang-mentang kita minumnya banyak, terus turun sampai drastis juga enggak. Gitu. Dan juga tidak ada side effect yang merugikan dari tes ini. Jadi dari sini juga disimpulkan bahwa bahwa valiltirosin ini itu hanya berefek pada subjek yang mild hypertension sampai ke high normal hypertension. Kalau pada yang normal tensinya itu tidak menurunkan tekanan darahnya. Sedangkan kalau efek samping pada kedua grup tidak ada efek samping baik di kelompok yang hipertensif maupun yang normotensif. Nah, ini adalah EFSA-nya. Jadi Valtiron itu sudah mengalami uji, sudah ada scientific juga diakui oleh EFSA, European Food Safety Authority.
Jadi kalau EFSA itu kayak BPOM-nya Europe, negara Eropa, kalau FDA kan BPOM-nya Amerika. Nah ini Valtiron, sarden peptide produk ini itu sudah diakui oleh EFSA. Jadi EFSA itu sudah melakukan pemeriksaan dan dia memberikan opini secara saintifik kepada produk sarden peptide kita ini. Nah, dikatakan di sini bisa dibaca bahwa tidak ada adverse effect, jadi tidak ada efek samping yang diobservasi kepada manusia. Dan EFSA ini menyatakan bahwa produk sarden peptide ini itu adalah produk yang aman, bahan makanan, food ingredients. Jadi kita ini bahan makanan ya, bukan obat. Jadi bahan makanan yang aman untuk dikonsumsi ya sesuai dengan kondisi dan takaran yang dianjurkan. Jadi dari EFSA itu sudah mengeluarkan itu gitu. Nah, jadi memang menurunkan tekanan darah itu adalah pendekatan yang mayor, utama ya untuk menurunkan resiko penyakit-penyakit yang berat seperti serangan jantung, gagal jantung, stroke dan segala macam. Karena memang itu kuncinya. Dan Valtiron ini secara studi sudah dites secara klinikal dan mempunyai paten untuk menurunkan tekanan darah. Dia ini diambil dari sarden gitu. Yang mengandung valyl tirosin yang bisa kandungan yang aktifnya yang menyebabkan bisa berfungsi sebagai antihipertensive agent itu adalah valyl tirosinnya di peptide. Nah, ini adalah take home message-nya. Jadi aku udah jelasin semua mengenai hipertensi secara garis besar dan produk SOP Subarasi. Yang penting adalah kita harus kenali diri kita. Kita tahu diri kita, apakah kita orang yang punya faktor resiko hipertensi. Tadi kan udah aku jelasin ya, faktor resiko hipertensi yang dimodifikasi maupun yang tidak dimodifikasi. Nah, kalau misalnya kita punya, kita harus lakukan pengukuran tekanan darah secara teratur dan sedini mungkin. Jadi supaya kita mencegah dulu gitu sebelum itu terjadi. Dan tetap harus menjaga healthy lifestyle, jaga pola makan sehat, perbanyak aktivitas fisik tentunya, dan menghindari stres. Jadi jangan menghentikan pengobatan hipertensi tanpa mendiskusikan terlebih dahulu dengan dokter. Itu yang penting, karena biasa orang yang sudah mengkonsumsi merasa sudah sehat, dia stop sendiri gitu. Nah, dan lakukan tekanan darah 2 kali sehari, pagi setelah bangun dan malam hari sebelum tidur. Jadi kita jangan pernah kita merasa kita itu sehat kalau kita belum melihat reportnya, rapor tubuh gitu istilahnya ya, angkanya berapa gitu kan. Kadang-kadang orang enggak kok ngerasanya enak aja gitu, padahal kita baiknya by data gitu loh. Jadi kita ukur apa benar kita itu termasuk yang tidak ada risiko hipertensi gitu. Nah, baiknya semua, jadi kalau ada data itu kan lebih enak ya, lebih tahu kita benar-benar sehat atau tidak. Oke, kurang lebih share saya seperti itu, Pak Angga. Oke, thank you, Dok. Nah, semoga itu yang barusan sharingnya itu, penjelasannya itu bisa dipakai ya teman-teman. Maksudnya buat bantu, buat biar mungkin ada yang selama ini mispersepsi tentang hipertensi itu harus kayak gimana tadi udah dijelasin kan. Nah, sekarang kita masuk ke Q&A. Ini udah banyak banget yang nanya. Sebentar, saya bantu bacain satu-satu. Nah, ini ada yang tanya, ini pertanyaan general, Dok. Jadi sebenarnya sih ini pertanyaan saya tanya hanya untuk tahu dari versi masing-masing dokter ya. Maksudnya kayak ada beberapa kan versi beda. Dok mau tanya, pasien yang udah rutin pagi dan sore minum Suba selama 6 bulan, tetapi saat dicek tensinya naik, itu kira-kira kendalanya apa? Coba kalau dari dokter, apa kira-kira, Dok? Jadi sebelumnya dia memang ada hipertensi gitu ya, Pak? Iya. Dan apakah dia masih konsumsi obat dokter?
Nah, itu saya kurang ini, dia nggak ngomong. Nah, biasanya kalau misalnya seperti itu, kadang-kadang ada orang yang merasa dia sudah mengkonsumsi SUBA, itu dia menstop konsumsi obat dokter. Padahal seperti yang tadi sudah aku jelasin, kalau Subarasi itu bukan obat ya. Jadi memang kalau yang obat itu kan kerja pasti lebih cepat dibandingkan dengan yang food, yang kita makanan kesehatan ya. Jadi biasanya kita harus lihat dulu apakah dia menghentikan pengobatan dari dokter tersebut. Karena saya juga selalu menyarankan kalau penderita hipertensi, walaupun sudah minum obat dokter, walaupun sudah minum SUBA, obat dokternya itu jangan di stop dulu, sembari kita pantau, gitu. Sembari kita pantau tekanan darahnya seperti apa, gitu Pak. Oke, ini ada pertanyaan bagus lagi, Dok. Kalau misalkan orang yang selalu tekanan darahnya itu rendah, jadi normal, rendah gitu. Berarti dia itu sangat jauh dari hipertensi atau bisa tiba-tiba terkena hipertensi, Dok? Oke, balik lagi kalau misalnya seperti itu, kita lihat dari faktor resiko. Faktor resiko yang tadi. Yang kita ada nggak, kita sendiri punya nggak faktor risiko itu. Gitu. Kalau memang ada faktor risiko itu, kecenderungannya memang akan bisa ke hipertensi, tapi jarang seperti itu. Biasanya kalau orang yang rendah, misalnya rendahnya berapa kan? 190, 110 gitu. Nanti seiring dengan bertambahnya usia kan karena elastisitas yang berkurang, paling dia jadi 120 gitu. Oke. Naiknya. Halo? Ya, oke Ya. Dok. Siap. Nah, ini juga ada yang tanya lagi, Dok, mau tanya, kenapa ada orang yang tensinya bisa naik ketika mendapatkan tekanan fisik, sekalipun udah konsumsi obat, mungkin obat dari dokter, ataupun minum produk kita dari AFC? Tekanan fisiknya tuh maksudnya bagaimana nih, Pak? Ya, mungkin kecapean itu bisa nggak, Dok? Bisa bikin naik nggak tekanan darahnya? Oke, balik lagi hipertensi itu sebenarnya karena regulasi tubuh ya. Jadi yang mempengaruhi tekanan darah itu sebenarnya banyak sekali. Selain faktor risiko tadi, jadi secara fisiologi, secara aluran tubuh gitu, itu tekanan darah itu yang mempengaruhi itu banyak sekali. Begitu saraf simpatis kita tercetus aja, tekanan darah itu bisa naik. Jadi misalnya kita stres, misalnya kita marah-marah, atau misalnya ada emosi terpendam gitu, itu juga bisa meningkatkan tekanan darah kita gitu Pak. Jadi ini mesti kita lihat dulu apakah dia setiap kali kah begitu, apa penyebabnya tekanan fisiknya itu, maksudnya dijelaskan lebih detail bagaimana gitu. Oke. Nah, kalau next-nya ini kita ada contoh kasus, Dok. Dok, selamat siang. Saya Ibu Yani, umurnya 63 tahun. Saya udah konsumsi obat rutin, Sandesartan 5 mg Aspilet. Pertanyaan saya, kenapa tensi saya masih tinggi, 165/111, dan tensi bawah selalu tinggi? Bagaimana cara menurunkannya dan bagaimana efeknya kalau tensi bawah tetap tinggi? Mungkin pertanyaannya gini, ini kan kayaknya dari pertanyaannya dia belum konsumsi SUBA atau UTSU gitu ya. Mungkin kalau dari Dr. Catherine ada nggak kira-kira saran gitu? Oke, ditambahin Subarasi aja kayak cocok nih 2 saset per hari kalau dilihat dari contoh kasusnya, Dok. Iya, boleh. Nah, kalau misalnya kan 160 ya cukup tinggi, boleh dimulai, ya balik lagi sih kalau Subarasi itu biasa aku lihat kondisi pasiennya, kita lihat juga dengan kondisi keuangannya gitu kan, dia bisa minum berapa banyak gitu, karena lebih baik dia minum sedikit tapi rutin ke depannya daripada sekali brek banyak tapi nanti putus gitu. Jadi kalau misalnya bisa 1-2 ya diusahakan terus gitu untuk mengonsumsi Subarasi sembari kita terus kontrol ya tekanan darahnya gitu. Kalau setelah kita konsumsi Subarasi itu jadi berapa turun, dan jangan menghentikan obat dokternya dulu. Oke. Gitu, Pak. Oh, ini yang tadi pertanyaannya ternyata bukan tekanan fisik, mungkin lebih ke arah psikis ya. Ngedengar kata-kata diomelin suami atau diomelin istri gitu loh, terus emosi sama bos di kantor gitu loh maksudnya, Dok. Itu ya. Berarti ada itu juga ya, faktor resiko bisa bikin hipertensi juga ya? Iya, karena kan itu masuknya stres. Karena dengan kita stres, itu hormon epinefrin di dalam tubuh kita itu
keluar gitu loh. Jadi itu meningkatkan tekanan darah, jadi merangsang simpatis gitu. Jadi ya itu mempengaruhi ke tekanan darah. Oke, siap. Oke, kita lanjut lagi, kita cari lagi. Dok, ini juga ada pertanyaan. Ini seputar hipertensi dan subarasi. Jadi, udah ada orang ini, udah pasien sekitar 20 tahunan udah konsumsi obat hipertensi, dok. Obat darah tinggi. Nah, sekarang udah konsumsi suba, kira-kira boleh nggak apa dilepasnya harus bertahap, atau langsung dilepas aja karena dia udah mengalami penurunan? Nah, itu balik lagi satu harus tahu dulu obat hipertensi yang dia minum itu apa. Karena seperti yang tadi aku cerita, kalau ada beberapa obat hipertensi itu yang kalau kita putus langsung itu malah bisa rebound hipertensi. Nah, kalau misalnya itu konsultasikan lagi kepada dokternya. Dan biasanya kalaupun memang harus menurunkan dosis obat hipertensi, biasanya itu dititrasi. Jadi dituruninnya bertahap, nggak langsung begitu. Nggak langsung stop gitu, besok langsung nggak usah minum, nggak gitu, Kak. Oke, ini ada pertanyaan lagi, tapi saya compile pertanyaannya karena banyak yang nanya. Mungkin gini dok, apakah konsumsi, misalkan let's say kita sama-sama semua hipertensi gitu ya dok ya, dan mungkin tekanan darahnya ya 11-12 mirip lah, maksudnya kayak 130 atau 128 atau 125 per berapa gitu sama. Cuman yang membedakan kita harus konsumsi subarasi atau produk KFC ini bisa dilihat dari umur nggak? Atau dari apa? Selain faktor resiko ya dok? Selain faktor kalau contoh, ada turunan nggak sih hipertensi ini dok? Iya, ada. Karena kan tadi salah satu faktor resiko hipertensi yang tidak dapat dimodifikasi, yang ketiga adalah faktor genetik. Jadi ada keturunannya. Jadi gitu. Oke, kalau balik ke pertanyaan tadi, kira-kira apakah umur bisa jadi patokan untuk kita konsumsi? Let's say kayak tadi, oke ini suba 2 saset, atau misalkan suba 3 saset per hari, atau 1 saset aja nih, atau apa? Bisa nggak umur jadi patokan, dok? Sebenarnya sih jawabannya bisa ya dan tidak ya, tergantung dari kondisi pasien itu sendiri gitu. Kalau misalnya karena kan seiring dengan bertambahnya usia itu, satu kalau misalnya kita lihat pasti elastisitas pembuluh darahnya kita sudah berkurang. Kemudian kalau kita lihat lagi dari regenerasi sel, pasti sel-sel yang mati dengan sel-sel yang hidup kalau semakin dengan tingginya usia kita juga semakin berkurang gitu. Jadi kita mesti lihat secara keseluruhan untuk menentukan itu gitu. Walaupun sebenarnya kita sih sebenarnya di subarasi ini tidak pernah ada dosis karena dia bukan obat, ya kan? Gitu. Dan kita ini makanan gitu. Nggak ada bahayanya kalau kita makan. Ya. Oke, ini ada yang nanya lagi tapi berkaitan dengan COVID. Ini ada 2 pertanyaan, mungkin saya yang cerita ya, karena kata-katanya saya rangkum. Jadi ini ada yang tanya, dok, apakah kalau misalkan setelah vaksin saya tekanan darahnya malah tinggi, itu kenapa ya dok? Hari itu, maksudnya hari itu. Biasanya ya psikis gitu, kayak kemarin saya juga ada takut disuntik atau apa? Iya, itu juga karena ada yang pertanyaannya gini dok, saya ngecek tensi hari ini normal, terus karena besok mau divaksin, pas screening kan sebelum vaksin tuh ada screening tuh, nah naik tuh malah, nah itu mungkin tadi ya psikis ya dok ya. Jadi memang karena hipertensi yang tadi lagi balik regulasi hipertensi itu banyak tekanan darah kan banyak yang menentukan gitu. Jadi bisa aja saat itu dia naik misalnya karena lagi deg-degan. Kita kalau misalnya kita takut, kita stres, coba deh tensi pasti tinggi gitu. Dan kita juga kan ngerasa kan jantungnya deg-deg gitu kan. Nah, itu juga salah satu penyebabnya gitu. Oke, ini berarti orang-orang EFC bentar lagi tanggal 25 September hipertensi semua ya. Mau divaksin. Aduh, chip apa ya? Aduh, Ronin bentar lagi nih. Aduh, Samurai bentar lagi. Udah hipertensi semua, ada stres. Iya, itu juga tuh. Khawatir dengan itu ya. Iya. Oke. Dengan ranking. Yes. Oke, dok. Ini ada contoh kasus lagi, dok, saya menderita hipertensi dan sudah konsumsi subarasi 2 saset per hari. Sejak subarasi launch itu sekitar setahun ya, setahun or 1 tahun lebih.
Saat itu tekanan darah saya stabil, malah menurun sehingga saya pantau setiap hari. Saya biasanya minum obat tensi itu amlodipin 3-5 hari sekali dan tekanan tetap stabil. Namun sepertinya mulai 2 bulan ini kayak udah konsumsi Subarasi tapi nggak menyebabkan tensi saya turun, berarti nggak naik juga. Itu kira-kira berarti apa harus Subarasinya ditambah atau gimana dong? Dia minum amlodipin, maksudnya gimana? Pertama dia tekanan darahnya tinggi. Nah, begitu dia mungkin konsumsi amlodipin dan menurun, dok. Menurun. Terus? Tapi menurun itu mungkin masih dalam taraf tinggi ya kita bilang ya, menurunnya itu. Terus dia sepertinya udah 2 bulan ini sepertinya walau konsumsi Subarasi tapi nggak nurun-nurun, tetap nggak nurun, tetap stay di situ-situ aja dan mungkin nggak naik juga. Itu kira-kira harus itu gimana? boleh konsumsi Subarasinya berapa? Boleh kalau misalnya bisa, misalnya mau ditambahin, coba aja ditambahin dulu, terus sembari kita lihat gimana dengan tensinya. Gitu. Oke. Nah, ini juga ada yang tanya. Nah, kalau yang ini nggak berkaitan, tapi beliau mau konsumsi Suba. Nah, ini katanya ada yang kalau dia konsumsi Suba, lambungnya jadi ngeri, asam lambung naik, meski saya udah makan duluan. Karena saya nggak kuat vitamin C dan sari tomat yang mungkin ada di Suba. Kira-kira ada nggak saran dari dokter gimana baiknya kalau saya mau konsumsi yang aman, yang nyaman gitu loh, dok? Jadi dia sudah, karena kan memang kalau orang yang ada penyakit MA, kita sarankan minum konsumsi Subarasinya itu sudah makan. Nah, setelah itu kalau bisa coba jangan dilarutin ya, coba di bawah lidah. Karena kan kalau dilarutin itu kan masuknya ke lambung. Okay. Nah, kalau di bawah lidah itu kan langsung mengalami pembuluh darah gitu. Coba melalui seperti itu. Oke. Ayo, ada yang mau tanya atau mungkin saya kelewat, boleh ditanya ulang lagi. Iya, Pak Bram, sabar, saya lihat ya. Soalnya banyak benar chatnya. Mungkin boleh diulang kalau yang ini takut saya kelewat ya, teman-teman. Ada cocok dan nggak cocok nggak sih, dok, kalau konsumsi Suba dan Utsu mungkin ya? Kayak contoh kan tadi kita emang bahasnya bilang ini makanan, tapi apakah ada cocok dan nggak cocok? Atau mungkin kita bisa bilang, contoh, walaupun kita tahu ya, ini bukan dari salmon seutuhnya salmon, ini hanya dari ovaripeptide-nya. Apakah kayak contoh saya alergi ikan misalkan, terus saya konsumsi Suba gitu, boleh nggak? Apa ada ngaruh atau apa nggak ke alergi saya? Kalau misalnya cocok nggak cocok, balik lagi ke badan orang ya kan. Seperti misalnya makanan aja, ada orang yang alergi udang, ada yang enggak gitu kan. Nah, obat juga orang ada yang alergi, misalnya biasanya yang alergi obat tertentu. Nah, cuman dari Subarasi itu ukurannya itu udah kecil ya. Dia itu sudah sampai Dalton gitu kan. Jadi itu untuk memicu, biasanya yang memicu alergi itu adalah partikel protein yang besar. Jadi kalau misalnya dia sudah kecil, itu kecenderungan untuk memicu alergi itu sudah lebih kecil. Oke. Dok, penyebab hipertensi bisa dari ginjal ya, dari organ dalam juga bisa. Kalau misalkan saya ada gangguan di situ, apakah saya harus konsumsi Utsu dulu baru ke Subarasi atau langsung dua-duanya atau Subarasi aja lebih baiknya? Ya, seperti yang tadi berdasarkan penyebab hipertensi kan ada yang sekunder. Jadi kalau sekunder itu ada penyakit yang mendasarinya, bisa dari ginjal, bisa dari gangguan hormonal, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya memang ada penyakit mendasarinya, itu kalau harus pilih salah satu, ya pilihnya Subarasi. Gitu. Tapi kalau misalnya bisa dua-duanya, maksudnya dengan kita lihat dari sisi kenyamanan dan keuangannya juga pasiennya bisa untuk konsumsi Utsukushi, ya nggak ada salahnya minum dua-duanya. Karena dengan Utsukushi itu juga kan dia membersihkan usus kita ya, sehingga penyerapan dari Subarasinya sendiri juga bisa lebih maksimal. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi, dok. Dok, kalau misalkan kita, pakai contoh saya nih, misalkan saya udah umur 50 tahun, tapi saya dari muda itu emang tensinya tinggi, dok.
tensinya tinggi, tapi nggak mengganggu sama sekali karena saya nggak ada keluhan apa-apa sama sekali. Dan walaupun saya cek ke dokter, tensi saya walaupun tinggi, tapi emang saya nggak ada penyakit apa-apa gitu loh. Itu aman atau tetap harus diturunin sih dok? Kayak begitu, apa bisa tiba-tiba ntar saya 51 tahun atau 52 tahun tiba-tiba bong keluar penyakit semuanya atau gimana? Ya, balik lagi tadi aku juga udah cerita kalau memang penyakit hipertensi itu sebagian besar tidak bergejala. Jadi penderitanya itu tidak tahu kalau dia itu ada gejala. Nah, ini Bapak atau Ibu ya? Bapak atau Ibu ini aja udah ngecek sebenarnya dia tensinya tinggi, cuman dia tidak nggak tahu ya tingginya berapa gitu nilai tensinya. Nah, baiknya menurut aku tetap dikontrol. Dalam artian kalau misalnya berarti kan kalau kayak gitu dia udah cek ke dokter dan dokternya nggak ngasih obat, balik ke pola hidup sehat dan pola makan yang sehat dulu. Kontrol dari situ dulu. Jadi kita lihat bagaimana pola makan dan gaya hidup sehat itu akan mempengaruhi terhadap tensinya dia, gitu. Karena memang ujung-ujungnya, karena kan itu perjalanannya panjang ya, nggak hari ini kita kena hipertensi, besok terus komplikasi ke ginjal, itu enggak. Gitu. Memang itu perjalanannya itu panjang gitu. Nah, kita kan nggak mau terjadi komplikasi itu sampai terjadi kan, karena komplikasi apalagi tadi sudah dijelaskan kalau komplikasinya itu bisa kemana-mana gitu. Jadi baiknya coba kontrol dari pola makan dan gaya hidupnya dulu. Gitu. Oke. Dok, apakah setelah melahirkan bisa membuat tensi juga jadi tinggi ya? Nah, balik lagi setelah melahirkan biasanya itu malah ada yang tingginya itu pada saat kondisi hamil ya, kita bilang preeklamsi, eklamsi. Nah, kalau setelah melahirkan balik lagi dari kondisi ibunya bagaimana. Kalau ibunya kecapean, kalau ibunya stres, ada yang baby blues segala gitu kan, misalnya stres atau apa, nah itu kan juga bisa meninggikan tensi gitu. Jadi kita harus evaluasi lagi kondisi sebenarnya ibunya itu bagaimana. Oke. Oke, pertanyaannya saya mau bertanya saya juga dalam mau tanya, kalau saya mau tanya banyak orang mengeluh gula darah tinggi. Saya malah ini banyak yang mengeluh gula darah tinggi. Saya malah normal 67,44 dan 73. Kira-kira apa obatnya? Saya ada penyakit bawaan miastenia gravis sejak 2007. Tiap hari saya konsumsi obat Mestinon 3 kali sehari dan apa pengaruhnya dengan berkurangnya gula darah? Ataukah saya harus berobat atau saya sudah minum gula atau air setiap 1 jam, tapi naiknya hanya sampai 75. Oke, nah ini kalau kondisi kayak gini mesti dilakukan evaluasi lebih lanjut ya, karena aku juga nggak bisa bilang harus kita lihat kondisi ini bapak atau ibu ya, kondisi bapak atau ibunya ini secara keseluruhan gitu untuk bisa kita ngambil tindakan mesti bagaimana gitu. Oke. Oke, nah ini udah nggak gitu banyak yang nanya. Sekarang saya yang tanya sebagai pertanyaan penutup. Dok, ini kan dari tadi kita bahas tentang hipertensi nih dok. Oke, kalau dari dokter pribadi, versinya dokter Catherine, kalau misalkan saya sehat walafiat, saya nggak ada penyakit apa-apa, saya nggak ada gejala apa-apa, kira-kira hanya untuk menjaga biar saya tetap sehat, nggak kena hipertensi, nggak kena COVID juga mungkin ya, itu kira-kira ada nggak saran dari dokter perharinya berapa sih SUBA dan UTSU-nya? Dan kapan aja baiknya? Oke, kalau misalnya biasanya hidup sehat, kalau misalnya untuk maintain aja, biasanya aku bilang minimal 1 SUBA 1 UTSU. Gitu. Kalau misalnya kondisi pasiennya berlebih, itu bisa 2-2 boleh. Gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita sendiri, kayak aku juga kadang-kadang pas ada keluar, pernah sampai 4x3. Jadi 2-2 tapi 3 kali sehari gitu. Itu nggak masalah gitu Kak. Jadi nggak masalah dalam artian nggak membuat efek samping gitu ya. Nah kalau untuk maintenance, untuk yang rutin
Suba 1, Utsu 1 boleh untuk sehari-hari. Gitu. Itu paling minim yang bisa dilakukan. Oke. Kalau misalkan itu minimal ya teman-teman. Jadi jangan bilang oh iya nih udah 1 sama 1 aja cukup, kan kita nggak tahu ya. Mungkin yang tadi kata dokter Catherine juga yang tahu badan kita ya kita sendiri. Kayak kalau misalkan kita merasanya mungkin nggak cukup nih, kita bisa tahu nggak cukupnya dari mana. Kita konsumsi 1 sama 1, tapi tetap kayak tadi mungkin gampang kena flu atau apa segala macam kayak gitu, itu udah sebuah pertanda kalau Anda kurang konsumsinya itu kan sebenarnya. Oke. Nah, ini bertaut sama pertanyaan tadi. Baiknya kapan, Dok? Apakah pagi? Misalkan kayak contoh kita mau aktivitas, kita mau keluar rumah, apakah pagi ataukah subahnya pagi, utsunya malam, atau utsunya pagi, subahnya malam, atau gimana bagusnya? Apa nggak ada bedanya? Campurin aja. Balik lagi ke kondisi badan. Jadi ini karena ini bukan, jadi ini karena bukan obat, jadi nggak ada target mesti minumnya kapan, mesti ini gitu kan. Ada pasien yang minum suba malah nggak bisa tidur. Ada pasien yang minum suba di malam malah tidurnya nyenyak gitu. Jadi balik lagi ke badan kita. Badan kita itulah yang bisa apa ya istilahnya yang ngasih tahu yang lebih jelas gitu. Nah, putar-putar aja sih sebenarnya nggak masalah karena ini kan makanan kesehatan. Jadi bukan obat yang ada ketentuan mesti strict segini dosisnya mesti segini, kalau lebih overdosis gitu dan sebagainya. Karena ini enggak, jadi itu bebas. Oke. Balik ke badan masing-masing. Jadi balik lagi ke teman-teman yang tahu badannya sendiri ya. Karena kalau mau dokter Catherine bantuin, dia mau tahu kan berarti teman-teman harus kasih data, semua harus medical check up apa bareng apa segala macam gitu, baru bisa mungkin dikasih tahu persisnya ya dok ya. Iya. Yes, oke. Kalau gitu udah ini deh, udah selesai hari ini. Saya tutup acaranya. Thank you dokter. Thank you juga Pak Angga, thank you juga buat Bapak Ibu yang udah menonton. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kalau penyampaiannya kurang jelas. Semoga apa yang aku bagikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Bagus banget dok, dari tadi pada bilang ini bagus banget karena pembawaan, mungkin dari pembawaan, dari slide juga semuanya jelas. Jadi teman-teman yang bukan berkecimpung di dunia medis pun bisa ngerti gitu loh dok. Itu kan sebenarnya intinya kan. Iya. Keren pokoknya. Thank you, enggak thank you. Thank you dok. Thank you semuanya. Selamat sore. Selamat sore.